dulu ah. Kayaknya ada yang bagaimana nih yang badan Bruno ya? Kalau orang-orang kan di luar badannya pada kotak-kotak tuh. Ini makanya bunder-bunder. Ada yang salah nih. Harusnya olahraga dulu kali ya? Ya, olahraga dulu. Live. Pakai apa nih? Ini aja deh. Tuh. 2, 3. Mas Bruno, 4. ini teknik. Tangkap. Aduh, kaget saya. Ini teknik ngebersihin kursi baru biar debunya rontok apa bagaimana? Bukan Pak Dokter. Saya lagi olahraga. Berhubung barbelnya nggak ada, pakai ini juga nggak apa-apa kan? Iya, kreatif sih. Tapi ntar kalau jatuh, ntar orang duduknya bagaimana nih? Masa di atas kursi-kursi Nggak bakal Pak? jatuh lah. Jadi bisa olahraga gini. Oh, air galon. Sejak kapan air galon bentuknya begini? Lagian tumben olahraga biasanya habis beres-beres rebahan, santuy gitu. Kita kan puasa biar fit, Dok. Pagi, Mbak Uti. Pagi. Panjang. Kayak kereta malam panjang banget. Jakarta Surabaya. Ini lagi ngapain? Olahraga. Olahraga dong. Iya, jadi katanya tadi bilang begini sambil selfie lah gitu kan. Olahraga kok sambil live, olahraga apa pencitraan? Ya, kan nyari followers tuh. Gila. Iya. Gimana tadi diulang gimana? Ayo. Gimana Coba, puasa? lihat lagi. Tuh, jatuh lagi. Jatuh kan. Puasa Biar fit, pakai Iya. olahraga dulu. masa fit aja nungguin puasa dulu? Nah itulah masalah. Jadi tadi katanya itu ya, Mas Bruno itu pengen olahraga biar puasanya jadi lebih apa six pack tadi lebih katanya. six pack. Jadi orang tahu kalau gitu, oh iya Mas Bruno memang puasa. Wah, pencitraan itu Ya namanya. gitu, Pencitraan. Mas Bruno pasti hitam terus, nggak ada pencitraan. Bukan merek itu. Oh, bukan. Emang kalau misalnya lagi puasa boleh olahraga? Pas banget pertanyaannya. Gini. Ntar kita bahas. Ya. Ntar nanya beneran, jangan cuma pantun doang. Gimana coba? Kemarin-kemarin pertanyaannya titipan semua dong. Iya. Kan Karena saya memang sekali nanya gitu ya, gimana kalau misalkan resepsionis olahraga? Tuh, Nah, pas itu puasa dia. tambahin. Iya. Nah, ngangkat boleh. buku tamu misalnya gitu kan. Jadi Obi nggak usah olahraga ya, Obi mah. Oh, jangan olahraga juga tetap Boleh lah. Boleh. Udah bagus tadi tapi jangan Oke. pakai barbel lah. Beli di warung. Seperti biasanya, tamu 2 orang. Oke, Nah, dulu. kita buka dulu yuk, Kak. Sip, duduk deh. Nah. Oke. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di Halo Dokter. Ya, seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini nih seperti biasa hari Jumat harinya Sporty Day. Kita udah keren-keren nih, Hari Kak. yang sah buat pakai sepatu olahraga. Iya. Padahal Saya mah tiap kemarin-kemarin hari. juga pakai lah. Saya mah tiap hari. Jadi hari ini nih Kak, kita mau ngomongin soal kunci tetap fit saat berpuasa. Kan bentar lagi masuk bulan Ramadan nih. Betul. Puasanya mesti gimana biar tetap aktif gitu. Gini, padahal puasa itu kan tiap tahun ya pemirsa, betul nggak sih? Betul banget. Tapi tetap aja tuh, setiap masuk bulan puasa, beberapa hari pertama, mager lu semua orang. Rebahan. Takut, aus. Itu dia. Sebetulnya ya pertanyaan paling sering adalah, orang tuh sebetulnya olahraga paling bener kalau lagi puasa tuh ya, di awal-awal, kan kalau abis yang namanya pagi-pagi kan lagi seger-segernya tuh kan Iya, ya. bener. Atau enggak di ujung-ujung. Nah, Di ujung-ujung kan sebentar lagi buka, tapi kan lemes. itu dia makanya kita enak banget nih di Halo Dokter seperti biasa bisa nelpon-nelpon. Oke. Karena ini adalah pertanyaan sejuta umat. Nah, ntar Tiap dijawab berpuasa ya. dong. Untuk yang di Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga bisa lewat Instagram di @halodoktertvri. Terus yang ditanya ini ada 2 dokter Ya. yang semuanya temannya Dika. Nah, hari coba. koneksi sedunia. Ya, hari koneksi nih coba. Ya, yang pertama ada Dokter Daniel Nugroho Watimuri, SPKO. Temen nih, temen ini banget ini abang mah. saya, ini Oke. senior saya ya. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga. Oke. Ada lagi yang kedua, Dokter Pandeputu Agus Mahendra, MGizi, spesialis gizi klinik. Nah, itu Tapi pas kan tuh. gizi padahal. Ya kan nanti makannya gimana juga mesti diatur tuh bukanya Jadi, gimana gitu. Katanya bertigaan ini sama-sama jadi pengurus pusat di persatuan apaan sih? Ada pokoknya yang ahli olahraga lah pokoknya mereka itu semuanya. Jadi ngurusin barengan. atlet segala macam, Oke. bisa juga buat yang puasa. Jadinya yang boleh ditanya 3 orang. Dika Yes. juga boleh ditanya nih pemirsa. Silakan Aduh. aja. Ya. Pertanyaan nanti semuanya halo-halonya langsung di segmen 3. Yes. Tapi kalau yang udah mau nulis pertanyaan lewat Instagram dari sekarang juga boleh. Betul banget. Jadi kita akan balik lagi habis ini ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa di Halo Dokter pagi ini kita akan membahas mengenai kunci tetap fit saat berpuasa. Yes. Tapi kita kaitkan dengan olahraga. Karena sehat itu asik. Dan seperti biasa nih, kayaknya udah ada
Itu lagi apa sih rombongan? Hah? Yo, begitu-gitu amat tuh Harus sama jalannya harus begitu Iya, ya? nggak gitu-gitu Bukan amat. si Uti olahraga begini dok, jadi kayak Nobita nangis. Atau begini kayak kucing material tuh kan? Iya. Pemanasan. Oh, pemanasan. Coba-coba Oke. saya absen Absen dulu. dulu. Dokter Daniel sebelah sini, dokter Pandi apa dokter Putu? panggilnya? Dokter Putu. Dokter Putu sebelah sana, boleh. Boleh silakan dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya manggil dokter apa abang nih ya? Abang aja, abang. Dokter Daniel sama dokter Tadi Putu. nggak ada dokter Brunonya? Hah? Nggak ada. Nanti kalau kursi udah 3 tambahin dokter Putu. Iya. Atau pakai kursi bakso di sini boleh lah nggak apa-apa. Nah, biar gampang. Boleh nanya nanti ya, Ti. Oke, Oke, siap siap, dokter. Dok. Saya balik lagi. Makasih Terima ya. kasih Mbak Uti, Mas Pak Bruno. dokter, terima Ya, kasih. Sampai lagi ya. Jadi hari ini kan mau ngomongin mengenai kunci fit pas saat puasa. Yes. Ya. Kita kaitin sama olahraga. Berarti kan olahraga berhubungan juga dong sama makanannya. Iya. Nah, jadi ada 3 dokter yang kita bisa acak-acak, bukan sih. Yang kita bisa tanya nih pemirsa nih, tanya 3-3-nya boleh Oh, sama sebetulnya. saya termasuk ya? Termasuk Saya dong. geser deh kursinya ke sana boleh nggak? Nggak usah ya. Beda loh harganya. Dok, sebetulnya kalau dokter sama dokter kan GK ya dok GK. ya? Oh, berarti dokter yang barengan sama KO, KO ya. ya. Satu lifting dok? Enggak, ini kan dari muka kelihatan. Enggak, ini abang saya 2 tahun di atas. Yo, cuma 2 tahun dimaafin ya. Dimaafin. Dok, pertanyaan paling sering. Kalau kita puasa, olahraganya kapan? Pagi-pagi pas lagi semangat tuh ya, tenaganya juga banyak Full. gitu ya. Apa nanti pas udah mau deket-deket buka, tapi letoy, udah Nah. pasti. Lari aja misalkan biasanya 4 kali, ya setengah kali aja udah megep-megep tuh. Nah, yang mana tuh yang bener dok? Oke, kalau kita ngomong olahraga, kita ngomong sedikit dengan mengenai cedera, begitu ya. Gini, kenapa sih kita mikirkan bahwa harus kapan kita olahraga hubungan dengan kapan makan dan kapan kita buka puasa gitu ya? Karena kita berhubungan sama cedera. Kita butuh olahraga tuh kita butuh terfokus tinggi. Fokus tinggi itu membutuhkan banyak makanan, butuh banyak gula yang banyak di dalam badan kita. Oh gitu. Kalau kita nggak terfokus, cedera akan semakin tinggi dan semakin berisiko untuk kena cedera. Oke. Maksudnya kita nggak bisa mikir fokus gara-gara kita kurang makan gitu maksudnya? Gini, Kurang gula. kalau kita berlari, itu kita nggak cuma sekedar berlari. Kita mesti memikirkan semua langkah kita Kok karena kayaknya nggak mikir dok kalau saya dok? Ya kalau ada lubang gitu kan gimana? Itu Bu? dia. Itu kan kelihatan. Oh, iya. itu dia. Itulah mengapa kita selalu anjurkan olahraga itu menjelang buka puasa. Jadi pada saat kita sudah mulai kecapean, sudah mulai linglung, kita akhirnya buka untuk sesuatu yang manis misalnya segitu macamnya. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain dok kalau udah mau buka puasa tuh udah aduh asli letoy banget nih dok maksudnya. Oke, kita ngomongin mengenai sebuah pool gula. Jadi kalau kita sudah terbiasa olahraga, sebetulnya kita tidak akan terlalu capek banget selama berpuasa. Oke, kunci pertama pemirsa Iya, sakit hati itu langsung dia. juga rasanya ya langsung ya. Kalau terbiasa. Kalau sudah terbiasa Iya. olahraga, puasa sih nggak masalah gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang olahraganya Senin Kemis, ya dong ya, kadang iya kadang enggak. Kadang Nah, enggak. itu ceritanya lain. Atau minggu doang. CFD Warrior. CFD Warrior, Itu CFD ya, Warrior namanya. CFD Warrior tuh kue cubit, macam-macam iya, tuh benar. ceritanya. Lamanya di Betul. situ emang. Betul. Dan kalau setelah habis buka puasa, beda lagi olahraganya bahkan. Setelah buka puasa, baru kita anjurkan Jadi untuk boleh kita olahraganya setelah buka Buka dan puasa. sebelum dan sesudah. Juga, tapi beda tipenya. Aduh seru ya pemirsa ya. Kita mulai. Katanya punya materi bukan? Ada materinya. Nah, Keluarkan dok, Oke, keluarkan. Oke, saya keluarkan. Oke, ini materi saya khusus spesifiknya Dokter mengenai Putu olahraga. sebentar dulu ya dokter Putu ya. Tenang, tenang dokter Putu. Pertanyaan tetap banyak di sana ya. Olahraga saat puasa, tapi sebelum kita masuk ke puasa, saya mau saya Kenapa gambarnya kayak gulali begitu dok? bukan itu Karena kayak emang- keramik, bagus buat keramik tuh. Lucu kan ya? Iya, bagus. Oke. Mengenai ini, mengenai olahraga yang bisa merubah. Jadi benar-benar olahraga itu tidak bisa berbohong. Para dokter sekalian, nggak bisa berbohong. Jadi kalau kita olahraga yang benar, pasti kita akan merubah badan kita. Entah itu dari kurus menjadi gemuk, atau dari gemuk menjadi kurus. Maksudnya dari kurus menjadi gemuk, oh maksudnya orang-orang yang krempeng-krempeng pengen Jadi punya. berisi. Ototnya lebih kelihatan. Kan gitu. banyak banget tuh orang yang bilang, dok saya kok udah banyak makan tapi kok tidak gemuk-gemuk gitu Makanya ya. olahraga gitu. Ya itu. Nah kalau dia sudah merasakan olahraga bahwa dia bilang, oh saya sudah bulu tangkis dok seminggu 2 jam, tapi dia nggak merubah badan tetap gemuk aja. Berarti Berarti salah. olahraganya salah. Ya. Karena Hai teman-teman. Nah, ini Ya. yang udah komplain macam-macam udah tahu salah aja. salah olahraganya. Makanya kita ada olahraga yang baik dan benar seperti apa. Iya. Tidak Baik dan benar dan tidak sombong. Dan tidak Silakan, sombong. Dok. Waduh, Betul. lagi menabung nggak? kayak gini nih olahraga tuh dia mengubah lima komposisi ini semua. lima kebugaran. Parameternya ya. Parameter. Kita nih 5 kebugaran parameter ya. Parameter kebugaran ya. Kebalik. Parameter kebugaran tuh 5. Jadi kalau orang yang hanya kita bilang, oh dia tuh sangat rutin olahraga lari, dia jago banget, berarti kebugaran sangat bagus. Belum tentu. Dia kebugaran baru satu yang bagus, yaitu endurance.
Biasanya dia saat dia lari terus-terusan pasti sakit di bagian, aduh kok lutut saya kok sering sakit ya, ankle saya sering sakit ya. Artinya dia mempunyai kebugaran endurance yang bagus, tapi tidak dengan kebugaran strengthening. Kekuatannya maksudnya. Kekuatannya yang kurang baik. Ih keren banget sih dok. Jadi oke. Jadi gini, orang yang udah biasa olahraga pun jangan jumawa. Yes, Belum betul. tentu dia bugar. Betul. Betul. Dia baru rajin olahraga ceritanya ya, Betul. tapi belum bugar. Betul. Lanjut dong. Ada 5 ini. Jadi ada endurance, strengthening, flexibility, body composition, dan neuromotor. Neuromotor itu keseimbangan badan. Jadi kalau ada orang-orang tua yang sudah 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun yang dia merasa bahwa dia sudah jalan pagi sering, Iya. tapi kok rasanya kok masih lunglai, berarti dia masih salah tuh olahraganya tuh. Masih belum, kurang ya. 5 ini belum secara teratur, belum secara... Susah amat ya olahraga ya. Jadi itu gimana dong jadinya? Yes, itu dia. Makanya ada istilah ada olahraga yang baik dan benar dan tidak sombong. Itu dia, yang tidak sombong. Iya. Karena olahraga yang benar itu harus sangat terukur, 1 minggu tuh ngapa-ngapain aja biar semua 5-5-nya ini bisa terpenuhi dengan Kok baik. saya berteman sama si Dika segitu lama nggak bener-bener juga saya. Jarang nanya sih Kak Oh jarang soalnya. nanya. Iya. Salah teman Oke, kayaknya. iya. Jadi gimana dok? Kita Oke. mulai dari mana supaya kita benar? Kita mulai dari yang begini. Olahraga itu penting itu adalah dia teratur, dok. Teratur. Oke, teratur udah tahu ya. teratur tuh Istiqomah lah pokoknya. Artinya 1 minggu itu harus Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu misalnya begitu. Terus di setiap 1 minggu itu ada semua komponen ini. Misalnya dia ada larinya jam kapan aja, ada kekuatannya kapan aja, ada yoganya fleksibel kapan aja, ada juga 2 terakhir ini biasanya dia ada kayak pelengkap aja. Jadi kayak neuromotor itu pasti dia akan Nah kembali ini akan saya juga fleksibel. akan mau nanya nih, body composition sama neuromotor tuh apaan? Hitungannya gimana Oke, gitu? body composition itu biasanya kita ngelakuin kalau kita scanning badan. Gini, kita selalu ngomong mengenai MCU. MCU itu adalah ambil darah. Medical check up ya, pemirsa Yes, ya. medical check up, ambil darah. Bukan Marvel ya, bukan. Iya, tapi sayangnya medical check up dan itu tidak menunjukkan otot kita berapa banyak. Sayangnya. Itulah mengapa ada namanya body composition. Kita scanning badan kita, ternyata otot kita mengecil atau membesar. Itu body composition. Nah, saat di tes darah LDL, HDL bagus semua. Tapi kok lututnya kok sering sakit-sakit gitu ya. Padahal tuh nggak ada kolesterol, nggak ada ini, aduh kok pegel-pegel, padahal nggak ada kolesterol. Itu menunjukkan bahwa adanya body composition yang tidak seimbang. Contohnya adalah lemak yang terlalu banyak atau otot yang terlalu kecil. Oh, oke. Nah, saat Mana kita yang lebih sering, bahaya? berapa itu tadi? Otot gini, yang terlalu kecil dan lemak Ototnya terlalu nggak terlalu kecil, tapi lemaknya kan bisa juga kan? Ototnya nggak kenapa-napa, nggak salah dia. Tapi lemaknya kebanyakan misalkan. Nah, mana yang lebih bahaya? Ototnya kecicilan atau lemaknya kebanyakan? itu 2 itu merupakan kombinasi luar biasa loh. Kombinasi yang Kalau berbahaya. dua-duanya ada? Bersama-sama, yes. Kalau satu-satu sendiri-sendiri, Sama juga, sama juga. tetap aja masalah. Otot yang mengecil, otot yang membuat semakin berkecil dan atrofi, itu menunjukkan bahwa dia pasti akan sering kena cedera dan lain-lain. Oke. Lemak yang terlalu Resiko banyak, kita tinggi jadinya betul. ya. Lemak yang terlalu banyak itu menunjukkan pasti ada masalah dengan kardiovaskular yang lebih berbahaya. Oke. Nah, jadi 2 itu memang benar-benar harus kita atur banget. Jadi sih nggak dalam gini, posisi. mana yang lebih mendingan? Nggak ada pemirsa. Kalau mau benar ya sekalian bulat semuanya bagus gitu ya. Yang ideal lah semuanya komposisinya. ya. Oke, kalau neuromotor? Neuromotor itu keseimbangan. Oh, keseimbangan. Keseimbangan. Kalau orang sudah mulai kok bisnis Maksudnya sudah gini loh mulai- dok, kalau neuromotor itu bukannya kalau kita udah yoga nih fleksibel gitu ya, apakah kita langsung neuromotornya langsung baik? Gitu dia. Ada 5, balik lagi. Ada 5. Jadi ternyata 5 ini kalau orang yang yoga, saya punya banyak pasien saya tuh instruktur yoga dong. Dan dia punya sering masalah neuromotor juga jelek. Bahkan dia sering datang ke saya karena sakit pinggang. Seorang instruktur yoga ternama Lu gimana sakit ceritanya pinggang. tuh? Kira Yes, saya udah sakit lulus yoga, pinggang. saya udah cakep neuromotornya. Itu dia. bukan? Enggak, tidak. Dan lagi sayang sekali secara penelitian mengatakan orang di atas umur 55 tahun itu dia digerus 3% dari ototnya setiap tahunnya karena umur. Jadi Penuaan ya. karena dia Di ototnya atas 55 3%. tahun. Alhamdulillah belum Iya. sampai. Terus, gitu kan ya. and then sayang sekali untuk meningkatkan 3%-nya pembayar utang kita itu hanya satu yang bisa buat ngaruh yaitu di strengthening. Strength aja ya, kita mesti angkat beban. Yes, harus angkat beban. Makanya orang-orang yang sering ada osteoporosis kalau mungkin lihat di Itu kan ini kalau misalkan badan kita cukup berat itu nggak dihitung ya? tidak. Enggak. Tidak, itu hanya seadanya, jadi cuma jalan doang biasa. Jadi, karena kalau kita ngomong strengthening, kita ngomongin mengenai volume. Berapa kita ngangkat, berapa kali kita ngangkat, sampai pegel sekali itu ngomong kita strengthening. Aduh pemirsa langsung stres kita ya. Dari mana model? Tapi ini pas puasa ini semua bisa dikerjakan nggak? Sangat bisa. Puasa loh. Puasa, ya sangat Aus. bisa. Bener, sangat bisa. Oh. Endurance, kalau kita puasa kita ngomongin mengenai tipe olahraganya ya, tipe olahraganya. Kita nggak main kayak dulunya mungkin, oh saya futsal dok 2 jam.
bisa gitu, wah keringetan Pasca segala puasa. macam, pasca puasa. Tapi pas puasa mungkin kita akan mengurangi futsal, tapi kita menggantikan dengan tipe olahraga yang Yes. Jadi sama. ceritanya adalah kuncinya ada yang namanya tipe olahraga. Iya. Nah, kita juga mesti ngerti ini dalam 1 minggu kita dapetin semua gimana caranya. Oke. Kalau si yoga itu tadi orang instruktur yoga aja dia nggak dapat neuromotor, berarti neuromotor dapetnya dari mana? Artinya kalau dia yoga doang, dia nggak dapat tuh dari motor. Kita nggak bisa memilih tuh, kita nggak bisa milih. Dok, Kita boleh nggak harus saya melakukan. sederhanakan begini dok? Kalau saya endurance sudah cakep, strength saya cakep, fleksibel saya cakep, saya bisa dapetin nggak bodo kompetisi sama neuromotor? Sama motor, betul sekali. Yes, Sekalian. jadi 3 dapat, 2 bonus. Bonus. Ah, Jadi memang oh. begini mungkin kalau misalnya yoga mungkin kan sekarang banyak banget juga ya Dokter Daniel ya. Artinya ada yang yoga memang dia cuma sekedar stretching doang, bener banget tuh nggak akan dapat. Tapi dengan ada seiring yoga yang ada betul, balance, ada betul. keseimbangan. Ada yoga yang ditahan katanya. Nah, saya satu tuh kaki ngerasa nih ya berdiri, dok ya, kalau saya jalan kaki yang 5 kilo, 7 kilo itu nggak segobios kalau saya Gobios. basah, Iya, keringetan sebasah-basahnya maksudnya. gitu ya. Sampai kalau ya itu tadi yoga yang ditahan yang cuma sebentar itu dengan berat badan kita sendiri. Ternyata ya ampun betul-betul. Emang banyak kombinasi. Dok. Kombinasi Ada banyak sekarang kombinasi. udah banyak banget. Kita ngomongin mengenai body combat, ada body pump. Iya. Itu adalah kombinasi-kombinasi. Dia mencoba untuk membuat 1 jam itu Dapat mengkombinasikan semua. semuanya. Iya. Oh, Ada jadi pemirsa banyak-banyak. nggak usah takut. Kadang-kadang kita bisa juga dapetin semua 1 jam gitu ya. Memang udah dirapikan sama si instrukturnya. Dibikin Betul. paket hemat namanya begitu. Paket Hemat hemat. waktu maksudnya kan. Sip. Oke, Dok. next ya. Ya. Ini standar. Saya kasih ini karena walaupun kita puasa ataupun tidak kita berpuasa, tetap kita mempunyai patokan untuk olahraga yang benar, yaitu Ini aerobik, dangdok ceritanya dok, itu dok. berjalan, berlari, Down dog, jogging. Ini flexibility ya. Ya ini aerobik yang tadi pertama kita 30 menit per hari. Dipastikan 150 menit per minggu. Strengthening itu 45 menit per hari, itu hanya 2 sampai 3 kali per minggu. Oke, ini ditambahin atau memang 1 udah cukup atau dibagi-bagi atau gimana? 3-3-nya. Jadi semuanya harus dilakukan dalam 1 minggu. Jadi Mungkin tidak tadi bisa yang ini. ditanya sama Kalula adalah ini apakah 1 kali latihan mesti Semuanya. semuanya sekaligus atau misalnya Senin aerobik deh, besok Loh, strengthening kan gini deh. ya, kan pemirsa pasti udah hafal kan. Kalau kata WHO kan 150 menit per Iya. minggu. Nah, Standar, kan ya. Sebetulnya kan kalau kita udah ngambil yang tadi 30 menit per hari, 5 hari gitu ya, udah selesai dong, udah impas lah utang kita. Untuk aerobik. Untuk aerobiknya. Iya. Tapi kan ternyata strength-nya kita belum dapat. Itu dia. Berarti strength-nya dapat lagi misalkan 90 menit, berarti udah 150 tambah 90. Plus tambahnya kalau yang flexibility sih gampang kali ya dok ya, Bisa cuma tiap hari sebenarnya. lah, tiap hari itu ceritanya. Jadi sebetulnya kita mesti 200 menit lebih dong jadinya. Yes, makanya itu saya bilang sehat itu susah. Sehat itu susah. Ih nggak Kita boleh gitu mesti- dong dok, sehat itu bisa diusahakan. Yes, benar. Nah gimana caranya sehat itu nggak susah, dokter duduk dulu dok. Oke. Nah, kuncinya hari ini kita akan buka gimana caranya sehat nggak susah, gimana caranya fit nggak susah, padahal kita dalam keadaan puasa. Sesaat Iya. lagi dong pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap Iya. di Halo Dokter. Karena saat itu asik. Oke pemirsa, kita kembali lagi di Halo Dokter karena set itu asik. Asik. Dan sekarang kita masuk segmen ketiga di mana pemirsa semua bisa telepon ya. Untuk yang di Jakarta di 5743476, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau lewat Instagram juga boleh di @halodokter_tvri. Iya sih ya. Jadi Kembali kita lagi. balik lagi dong, dok, diterusin lagi dok tadi. Karena kan belum selesai, sambil nunggu telepon, sambil nunggu IG nanti ya dok ya. Mau ditambahin apa lagi dok dari tadi? Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Dr. Daniel? Berapa? Kunci fit. Kunci. Oke. Kunci fitnya. Boleh saya Silakan ada masuk, saya? iya boleh. Gimana jadi tadi udah kita tahu bahwa per minggu jadinya hitungannya 225-an lah Ya. kira-kira gitu ya. Betul. Oke, terus saya tambahkan sedikit mengenai bagaimana 30 menit terjadi. Jadi 30 menit yang dilakukan untuk aerobik itu bukan dimulai dari niat ya. Jadi saat Dokter Oh, begitu jahat amat atau sih. atau paling gampang tuh kalau treadmill itu ngelihat 30 menit tuh di situ udah selesai enggak? Mencet. Yes, tidak. 30 menit itu terjadi kita hitung pada saat kita nadi sudah mencapai 60% sampai 75%. Diulang. Yes. Nah, ini jadi kenapa jadi saya ulang pemirsa, karena gini pemirsa, waktu kita jalannya pelan-pelan,
itu nadi belum tercapai. Nah, Padahal udah 15 menit. iya. Masalahnya sambil ngobrol. Betul. Nah, Sambil terus main gimana? handphone segala macam Yes. Nah, gitu. jadi terus Benar. gimana? Itu dia harus diatur kecepatannya biar nyampe target tadi yang 60% sampai 70% Ya, nadi jadi nggak maksimal. 30 menit. Waduh, dong. Aduh, langsung banyak yang protes ya. Saya udah Ada yakin. telepon ya. Cari gara-gara nih Oke, dokter. halo pagi. Selamat pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ayo. Belum puasa kan? Ayo dong. Mumpung ayo, belum jangan, puasa. jangan lemas-lemas begitu teleponnya jangan ya. lemes-lemes amat pokoknya ya. Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di Halo. mana? Ya, Halo pagi. pagi Pak, dengan siapa di mana? Halo pagi, dengan Krisna di Jakarta. Pak Krisna, Silakan, silakan Pak, Pak. pertanyaannya Pak. Halo, Langsung, dan Pak. Krisna di Jakarta di sini. Iya. Silakan langsung. Pak, tanyanya Pak, apa Pak? Iya pagi, saya 51 tahun, rutin berolahraga. Wih, olahraganya apa Pak kalau boleh tahu Pak? Olahraga saya apa aja? Lari, golf. Pokoknya saya gila olahraga deh. Oke, pokoknya aktif ya segala macam. Oke, Terus. pertanyaannya Pak. Iya, saya pengen tanya apakah dalam melakukan flexibility, Flexibility. kemudian dengan strength itu di hari atau di jam yang sama, Nah, itu bisa dilakukan atau tidak? oke, jadi Pak. sekalian ya Pak ya, olahraganya sekalian tadi lari atau golf, tapi sambil flexibility gitu Pak ya maksudnya ya? Iya, betul. Oke. Betul sekali. Di jam yang sama. Siap. Nah, Iya, di jam yang sama, katakan pagi hari atau sore hari gitu. Oke, baik. Terima Baik, kasih ya terima Pak Krisna ya. kasih. Terima kasih. Silakan Dokter Daniel. pasti saya udah bisa nyangka-nyangka sih jawabannya. Jawaban iya boleh pasti. Iya, lah. Tidak dan ada mungkin pilihan. tekniknya gimana Dok biar lebih jelas? Oke, kalau flexibility itu kita sebutnya ada orang yang prime olahraganya itu flexibility, contohnya orang yoga ya. Itu prime-nya dia itu flexibility, tapi kita hanya memenuhi satu dari tadi Parameter-parameter ya, tadi. parameter Iya, tadi iya. cuma satu gitu ya. Tapi dia untuk bisa memperbagus flexibility dengan menggunakan yoga. Tapi untuk memperbagus jantungnya dia tetap melakukan sebuah lari. Dia tetap melakukan 3 tadi itu walaupun dia prime olahraganya adalah yoga. Utamanya ya maksudnya utamanya ya. adalah flexibility. Kalau Bapak mungkin tadi the prime-nya adalah lari. Lari. Prime-nya lari. Jadi endurance-nya sangat kuat, sangat enak. Nah, flexibility-nya yang dilakukan Bapak ini adalah bukan untuk yoga sebetulnya, tapi dia lebih untuk memfleksi stretching Stretching. Oh, biasa. jadi dia stretching aja cukup. Cukup. Tadi makanya tadi hanya 20 sampai 30 Pak, second saja. Cukup Pak, Iya. Bapak stretching aja udah cukup. Tapi kalau strength gimana? Ah, strength harus tambahan lagi. Golf tidak bisa kita masukkan dalam olahraga untuk strength. Strength, Kecuali kalau sticknya seberat Barbel. 20 kilo. Pakai Ya, barbel ya. Mungkin swinging pakai Iya, sama stick lembut. Berarti 20 Bapak lempar kilo. masih semua kurang itu. di strength dong. Yes. Ya, Jadi hati-hati. Bapak mesti nambahnya di mana kira-kira? Strengthening. Jadi 3 Tetap itu Pak balik mesti lagi. nambah Ya. strengthening. Di Ya. jam yang sama boleh misalkan gini Bapak golf nih. Bapak bawa barbel juga sambil nunggu giliran cah. Gitu boleh kan? Di waktu yang sama dapat semua kan? Oke, sebetulnya kalau misalnya kita kalau dia Bapak ini pengennya golf, kita harus menitik beratkan otot-otot yang menyokong pola golfnya dia. Iya. Contohnya, ngapain seorang pegolf kita latih squat misalnya. Saya sih Squat tidak apa? melihat apa hubungannya atau Berarti- mau lompat-lompat. Apa? Dia kan golf kita nggak lompat-lompat kan. Iya. Dia ngapain Berarti lompat? Jadi dia tangannya dong. Yes, jadi kita Pinggang, ya. pinggang, core samping, terus perutnya yang obliknya, otot obliknya kita latih dia untuk bisa mukul Ih, dengan baik. keren ya Pak ya. Nah Pak, berarti itu yang harus dilatih. Ya. Latihannya dengan sendirinya ya memang mesti cari latihan untuk otot-otot tersebut. Betul. Atau untuk- mungkin begini, Dokter Daniel, banyak juga yang suka nanya gitu ya. Kan tadi sekaligus juga pengen latih flexibility. Boleh nggak atau bisa nggak sih misalnya kita anggap rutinitas untuk warm up, kan orang sering stretching tuh sama cooling down juga sambil stretching. Bisa nggak itu kita manfaatkan waktu untuk yang tadi cooling down itu untuk sekalian ngelatih flexibility? Oh, bisa banget, bisa banget. Nah, ini saya sedikit singgung mengenai warming up. Aha, Warming up. aha, Warming up aha. tuh kebanyakan orang tuh berpikir hanya like stretching. Stretching Hanya gitu ya. 1 2 tuh 1 2 3 gitu kan ya. Padahal warming up itu ujungnya adalah ada istilah namanya warming up, warming up. Jadi ada something feel warm. Something gitu dia Ya, di anget-anget lah ya. Anget di mana gitu lah. Itulah mengapa kalau kita lihat orang main bola, itu dia pasti warming up-nya bukan cuma begini doang. Iya. Ada lari-lari, ada yang samping kanan kiri. Jadi mempersiapkan ototnya untuk olahraga itu. Iya. Orang pegolf juga sama. Saat golf begini dia mau begini. Terus Jadi si warming up-nya dihitung nggak? untuk apa? Kan ada ukuran tadi tuh. Menit-menitnya. Jangan sampai niat nggak dihitung. Pas belum sampai nadinya nggak dihitung. Nah si warming up dihitung nggak? Itu. Tapi Kalau belum nyampe sampai. target. Untuk yang bukan endurance. Oke. Nah, balik. Ingat. Bukan endurance. Kalau kita ngomong untuk endurance. Oke, nih pemirsa kita nih dapat. memang triknya di sini ternyata. Satu, waktu dibilang 30 menit satu hari, kita ngitungnya bukan baru pas langkah pertama, bukan.
Terus waktu yang kita stretching juga nggak dihitung. Waktu nadi kita sudah sampai di mana? Pertanyaannya gitu kan jadinya sampai di mana dong? Oke, ada hitungan namanya heart rate maksimum ya. Nah, tahan dulu dong. Kita akan Nanti ngomongin kita soal ini. belajar nanti ngitung yang namanya denyut Nadi nadi, maksimal. ya. Yes. Baik. Oke, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa? Di mana? Selamat pagi. Saya dengan Ibu Era di Kemang Selatan 1D nomor 24. Oke, Bu, kode lengkap, posnya Bu Kak. sekalian. Jangan, Oh, enggak. Iya, Bu, boleh Silakan Bu Bu. Era, pertanyaannya. Ayo Bu. Saya umurnya 70 bulan Mei besok 71 tahun. Wih. Ini keren Bu. Bulan Mei besok 71 tahun. Sampai umur mungkin umur 65 ya. 65 saya masih olahraga. Oke. Saya dari muda olahraganya itu aerobik low impact gitu. Dari muda gitu loh. Mungkin dari umur 30 sampai Maksudnya umur senam gitu Bu ya? 65 Senam gitu. low impact ya Bu ya? Nah, kenapa? Senam low impact berarti ya? Bentuknya senam ya? Low impact. Nah, terus kebetulan tempat senam saya tuh pindah gitu loh, jauh. Jadi saya berhenti gitu Oh, senam. oke. Nah, jadi saya berhenti senam itu udah kira-kira berapa tahun itu 6 ya? tahun Dari ya, Bu, kira-kira 65 ya? Kira-kira Iya. 6 tahun, 7 Per- tahun gitu ya. pertanyaannya, Nah, Ibu? umur 71 tahun ini saya kepingin saya sekarang kena maknya satu, rumahnya kira-kira cukup cukup repot gitu ya. Jadi saya tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang rutin gitu tiap hari saya nyapu teras depan, teras Oh, belakang. nyapu Sip. teras. Baik, Oke. Bu. Teras Saya depan, udah teras tahu belakang saya nyapu. pertanyaannya. Habis itu saya ngepel paling 2 minggu Betul. sekali teras depan, teras belakang. Oke. gitu loh. Jadi Oke. pertanyaannya olahraga untuk ibu di usia 71 tahun ini, terus kemudian kegiatan ibu yang disebutkan tadi apakah masuk ke dalam olahraga? Begitu Bu? Iya. Iya. Kita dengarkan jawabannya ya Bu ya. Oke, terima Ini kasih dengarnya banyak. Dari TV apa dari telepon? Dari Oh, dari TV dong, aja, Bu. Didengerin ya, dari TV supaya aja. semua ikut dengar ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih Oh, banyak. dari TV aja? Iya dari Bu, TV. betul Oke, banget. makasih. Makasih Bu Era. Nah nih, pertanyaan klasik Dokter Daniel ya, banyak banget yang nanyain. Ibu-ibu udah nyapu ngepel, itu apakah olahraga gitu kan? Dan kedua tadi umur 71, udah 6 tahun gak olahraga. Gimana mau mulainya lagi Dok? Monggo. Oke. Kita harus ada pertanyaan lain. Saya punya pertanyaan. Dok, saya sudah catur, Dok. Sehat atau enggak, Dok? Apa catur? Catur. Ih, Oh, tapi saya tuh saya udah keringetan loh gara-gara catur. Iya kan? Mikirin apa lagi? Saya Gimana? bridge, wah itu olahraga bukan, Dok. Nah, balik lagi ke terminologi olahraga itu apa sebetulnya? Iya. Gitu balik lagi. Ada namanya istilah namanya physical activity, ada namanya istilah exercise, ada istilah training, dan ada juga istilah sports. Nah, empat-empatnya beda. Dan setiap semua orang mencampur-campur adukan empat ini. Selalu mencampur adukan. Yang itu saya pernah bilangin bahwa saya pernah membuat sebuah cara untuk menjelaskan empat ini dengan cara dikejar anjing. Saya bilang gitu. Jadi kalau kita dikejar anjing, pagi-pagi ngos-ngosan, itu bukan olahraga. Itu baru namanya physical activity. Tapi kalau kita dikejar anjing Senin, Rabu, Jumat secara teratur dengan jarak yang sama dengan anjing yang sama. Ya, anjing yang sama. Yes, itu Iya, namanya pokoknya sebuah dikejar, exercise. Oh. Exercise. Tapi kalau kita menghitung waktunya berapa lama kita dikejar anjing hari ini, besok harus lebih cepat lagi, itu training. Oke, training. Terus kalau dilombakan dikejar anjing, baru itu dia namanya sports. sports. Sport. Nah, Jadi ceritanya bahwa dikejar anjing itu berguna juga buat membakar kalori, berguna. berguna. Ya. Tapi itu bukan masuk ke dalam olahraga. Belum masuk olahraga. Belum masuk ke dalam exercise. Kecuali tadi ya Senin, Rabu, Jumat dong. Rutinin. Iya. Nah, Diatur itu juga. kecepatan larinya gitu Itu kan. kecepatan larinya, tergantung bebannya, tergantung kelangkahnya, segala itu sudah harus. Tapi anjing nggak Oke, mungkin. nah kita pindah ke pertanyaan Ibu. Pertanyaan, Ya, berarti di umur 71 tahun. Enam. Jangan dulu. Sebelum itu kita ngomongnya ya tadi yang Nyapu. ngepel. Ah. Oke, nyapu ngepel nggak ada ukurannya. Iya. Semuanya ukuran adalah sudah bersih, selesai. Iya, Iya. betul. Gitu ya. Jadi sudah tentu bukan masuk ke dalam sebuah exercise. Nanti dulu. Tapi kalau dikerjakan Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat loh. Betul. Berarti bisa jadi physical activity dong. Setiap hari bahkan dilakukan Iya, Maria. dikerjakan Physical tiap activity, hari, iya. tapi physical activity masuk. Dia tidak ada ukuran hari ini, 2 jam saya mesti cepat. 2 Atau jam. misalnya ini kecepatan nyapunya segini biar nadinya naik sampai sekian gitu. Yes. Nggak pernah. Nadinya tidak ada. Karena nadinya nggak dihitung. Nggak Kalau dihitung. saya pakai, masih saya sih bawel tetap ya. Ibu-ibu dong usaha dong usaha. Nawar ya. Saya pakai smartwatch, saya liatin denyut jantung saya gitu ya, dan saya sapu ngepel nggak berhenti selama 30 menit. Boleh, Pak. Bisa Boleh. jadi olahraga itu. Bisa jadi olahraga. Bisa banget. Bisa. Tapi mesti Tuh. pastikan benar Nadi. Ada beberapa video, ada orang-orang yang olahraga, yang ibu-ibu yang dia mau menggabungkan.
ternyata dengan menyetrika doang itu belum cukup tuh untuk nadi maksimal. Dia menyetrika tuh harus Squat. Yang betul baru dong. mencapai. Yes, lihat silahkan di video ada banyak. Orang bilang tapi jadi nggak beres-beres setrikaannya Jadi nggak begitu beres, katanya. benar. Baik, jadi intinya adalah gini, ibu kalau ibu bilang bahwa ibu sudah sapu pel, dia masuk aktivitas fisik, yes masuk. Betul. Tapi belum sampai olahraga. Nah. Kenapa olahraga? Kuncinya denyut nadi. Nanti kita ngobrolin denyut nadi. Tapi kalau di umur 71 tahun, udah 6 tahun nggak olahraga, kita mulainya gimana? Oke. Mulai dengan sangat mudah, yaitu just walking saja. Jalan kaki. Jalan kaki. Start Nah, dari situ jalan kaki semua orang itu jalan itu nggak cuma menapakkan kaki ke depan melangkah, bukan itu saja. Orang selalu lupa bahwa jalan kaki juga harus mengayunkan tangannya. Oh. Iya, itu selalu lupa. Saya selalu menemukan pasien saya dia membungkuk terus. Nah, ada suara-suara. Karena membungkuk. membungkuk. Ini rame nih, seru nih. Salah kita. Nah, iya, banyak orang hanya jalannya begini saja nih. Padahal dia harusnya diayunkan tangan. Oke, kita ngangkat telepon dulu ya dokter Daniel ya. Salah kita. Pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Dengan siapa di mana? Ya Pak Khairul di Bekasi. Silakan Iya Pak. Pak Evo, silakan. Ya gini dok, saya kan dulu kan pernah kena hernia. Hernia. Ya. Ya, nah kata dokter kan nggak boleh olahraga berat-berat. Nah, oke. Nah. Ya, ini olahraga yang bagus gimana dok? Karena kalau berat-berat nanti tambah lagi hernia saya gitu. Oke, Pak, tapi mohon maaf, mau nanya, Bapak sebelumnya pernah olahraga nggak? Pernah rutin nggak olahraganya? Ya rutin sih, rutin. Apa, Pak? soalnya kalau nggak rutin kan makin gendut gitu kan. Olahraganya apa? Dulu Pak? apa Pak olahraganya Pak sebelum hernia Pak? Lari. Oh lari. Sekarang Bapak berhenti larinya. Ya, masih olahraga karena itu yang paling ringan gitu. Tapi kalau angkat beban itu kan ngeri buat hernia saya gitu. Oke, mantap. Sip. Baik Pak, kita tanyakan Terima ya kasih Pak, Pak Fairul ya. Oke, ini abis ini kita ke dokter Putu ya. Dokter Daniel, Oke. banyak orang yang takut untuk latihan beban karena katanya bisa bikin hernia. Apalagi ini yang udah punya hernia. Ada tips nggak dok untuk yang seperti ini? Oke. Saat ada terminologi yang salah mengenai olahraga yang berat. Gitu. Berat itu selalu kita berpikir bahwa berat tuh berat. Angkat berat, Oh, iya. angkat berat. Iya. Itu bukan olahraga yang berat. Kalau olahraga berat tuh kalau di endurance mau olahraga berat tuh atau kalau kita masukkan nadi kita di atas 85% ke atas. Iya. Nah, Itu namanya olahraga nadi berat. lagi Nadi cerita. lagi. Kalau endurance ya. Endurance. Tapi kalau beban untuk strengthening memang berat itu kalau kita ngomongin 1 RM, repetisi maksimal. Jadi kita pengangkatannya sampai ngeden sekali itu namanya berat. Oke. bisa Kalau beda-beda hanya- dong tiap orang. Beda-beda tiap Beda-beda. orang, ukurannya beda-beda. Nah kalau kita ngomongin berat cuma begini saja dengan 4 kilo itu nggak berat sama sekali. Atau pakai air mineral gitu kan? Air pakai botol mineral itu nggak juga. berat. Atau misalnya kita mau jongkok squatting dengan berat badan sendiri naik turun itu juga nggak berat. Bukan pakai beban yang segala macam. Nah jadi terminologi berat akhirnya orang berpikir saat dibilang hernia Sambil dan saya nggak mikir berat. kayak, perasaan kok berat ya naik turun begitu aja ya. Salah Ya, ya, salah tergantung ya. Benar, juga. tergantung. Nah, bahkan kalau misalnya kita squatting begini saja berat gitu ya, berarti menandakan untuk menahan berat badan aja sudah nggak bisa nih otot nih. Gimana kalau tambahkan beban lagi? Kurang latihan. Yes, bisa. itu dia. Jadi Jadi- berat ini juga nih temporary ya, sementara Temporary, gitu yap. ya. Untuk tiap orang juga beda-beda. Benar, Iya. benar. Jadi kita ngomongin berat itu ternyata bicara mengenai kalau yang endurance yang kayak lari dan lain-lain itu berhubungan sama Heart rate denyut yang nadi. tinggi. Yes. Betul. Kalau yang ngangkat baru ngomongin beban. Ngomongin Tapi beban itu setiap pun orang. juga ada gimana tadi repetisi maksimalnya. Repetisi maksimalnya, Iya. 1 RM-nya namanya. Nah untuk hernia butuh bapak seperti ini, bahkan kalau nggak ngapa-ngapain malah salah. Iya bener banget. Malah nggak boleh, malah kalau udah nggak boleh berat sama sekali, artinya nggak sama sekali pegang beban. Itu malah Jangan. salah. Karena ototnya tetap tidak bisa mengembangkan diri ototnya. Harus Berkembang. dilatih juga ya Dilatih otot juga. perutnya gitu Yes, kan yes, supaya yes. bisa ngejaga si hernianya. Benar, yang pasti jangan berat-berat. Ya, berarti intinya adalah kembali lagi soal intensitasnya. Yes. Boleh banget latihan penguatan otot, tapi jangan yang terlalu ngangkatnya sampai ngeden-ngeden gitu. Saya Dok. yakin Bapak pasti kan nggak puas kan ya Pak ya. Nanti boleh tanya lagi. Iya. Pak. Ini bisa ngejar lagi ke dokter ya, di IG-nya dokter nanti ya, sama di IG kita nanti kita kejar bener lagi. banget. Sebetulnya saya tuh mesti seperti apa sih? Kayaknya memang khusus dibuatkan. Karena kita mesti tahu juga dong hernianya sebelah mana, seberapa berat hernianya, Iya. udah dioperasi apa belum. Iya. Wah panjang tuh Pak ceritanya. Oke, dan sekarang kayaknya udah ada nih di Boleh nggak Instagram. sebelum IG? Karena tadi kita berkali-kali udah ngomong bahwa kita ngomongin yang namanya denyut jantung. Itu Oh iya, mesti oke. jelas nih, supaya nanti nih jangan sampai selesai acara ini masih pada sebel. Menghantui ya, Jadinya gimana menghantui gitu pemikiran ya. ya. Oke, Dok, mesti diingetin denyut jantung kita jadi seperti apa waktu kita ngitung kita udah olahraga. Oke, heart rate maksimal kita sebut ini ya. Heart rate maksimal itu paling gampang rumusnya adalah 220 dikurangin umur. Iya, Oke, itu saya paling kan mudah. saya anggap saya 50 gampang ya. Ya. Ya, Dok, 220 kurang 50. Oke. Berarti kan 170. 170. 170 itu dikalikan 60%-nya.
Itu saya udah masuk olahraga. Masuk olahraga, zona olahraga. 60% sampai 75%. Oke. Itu udah medium ya, masuk 6 medium. kali 17 lah kira-kira. Yes, ya, 60. antar segitu. Nah, di zona itulah yang disebutkan zona-zona yang bagus, efektif. Berarti untuk saya di 102-an gitu ya, saya tuh udah masuk olahraga. bagus. Sudah. Kebanyakan orang lebih. Katanya semakin tinggi semakin bagus. Enggak juga. Enggak juga. Maka semakin berbahaya. Kita bukan atlet. Iya, nggak ada yang dikejar ya Nggak maksudnya. ada yang dikejar. Oke, berarti begitu saya masuk ke 60%, saya udah bisa ngitung 30 menit jatah saya hari itu. Iya Betul kan? Nah, sekali. satu. Terus kemudian tadi kan waktu saya jalan, tangan saya kan malah kadang-kadang malah pegang handphone itu kan ya. ya. Itu udah salah tuh. Salah juga. Makanya kita kalau berlari berjalan itu tidak boleh megang apa-apa di tangan. Saya akan tunjukkan bahwa kalau kita berjalan, menariknya adalah saat kita melakukan gerakan tangan, semakin jauh kita mengayunkan tangan ke depan, semakin jauh langkah kita ke depan. Oh gitu. Yes, kalau misalnya kita melangkahnya sedikit, tangan kita pun akan sedikit. Ya, dia mengimbangi ya gitu. Mengimbangi. Jadi kalau misalnya orang mau berjalan, makanya kita ada namanya pakai stick jalannya. Biar melangkahnya itu benar-benar kita sesuai dengan langkah. Semakin kita mengayun ke depan tangannya, semakin tegak badan kita. Oke. Karena kita mau center gravitasi di sini. Jadi betul ya kita harus goyangin gitu. Kok kayaknya aneh dok, muter-muter di komplek begini-begini nih dok. Iya, Aneh itu. kayaknya, Dok. Iya benar. Makanya kita benar-benar harus berpikir ayunan tangan itu penting. Ya. Pasien saya banyak dia nggak bisa lagi tegak badannya itu karena ayunan tangannya tidak berfungsi. Oke, pemirsa hari ini kita belajar bukan cuman kita aja fit aja, tapi mesti olahraga dengan cara yang benar, dengan cara yes. yang benar. Baru kemudian kita bilang, kan olahraga saya itu mengubah saya. Nggak mungkin olahraga nggak mengubah, kecuali olahraga yang salah. Salah. Satu lagi berhubungan sama olahraga adalah asupan gizi yang kita belum pegang-pegang. Dokter sabar dokter Putu ya sebentar lagi. Udah gergetan dah tadi Dia kayaknya. udah pengen ngomong Udah gimana gemes-gemes. caranya. Sebentar lagi pemirsa ya Ya. pengen tahu kan gimana caranya olahraga tapi nggak kehausan dalam keadaan puasa, Puasa. tapi tetap fit. Sebentar Yes. lagi dong. Ya, kita kembali lagi ya di Halo Dokter karena saat itu Asik. Oke pemirsa, kita kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu Asik. asik. Dan tadi nih udah banyak banget Instagram yang udah ngantri minta dibacain, pengen nanya juga. Yuk coba mana di Instagramnya kita lihat nih ya. Dan kita pilih yang paling keren. Nah ini dia nih dari @vika-3rynt. Dok, tips agar tetap minum air putih 6-8 gelas per hari gimana caranya? Apalagi mungkin pas lagi puasa gitu ya. Nah, makanya kenapa nih kita ingin Dokter Putu, spesialis gizi klinik untuk menjelaskan dok gimana caranya bisa mendapatkan 6-8 gelas per hari apalagi saat puasa. Mungkin kalau ada slide boleh dok sambil juga Oke. dijelasin. Cuman mungkin saya bisa jelaskan kalau misalnya tetap minum 6-8 gelas per hari itu kalau kita nggak berpuasa gampang sebenarnya. Gampang. Kita tinggal ngikutin aja khususnya kalau misalnya umat muslim sembahyang pada saat sholat 5 kali sewaktu sebelumnya kita minum 5 gelas. Oke. Kalau kita nggak kepengen minum gimana dok? Minum masalahnya itu adalah kita selalu ngomong voluntary drink. Jadi minum bukan karena kita aus, minum karena kita butuh. Prinsipnya Oke. begitu. Minum sukarela namanya berarti ya? Iya, minum sukarela. Nah, minumnya cuma 250 mili Iya, aja. karena lagi pula, apalagi kalau misalnya kita di ruangan kayak ruangan dingin gini, kondisi dehidrasi itu nggak akan pernah kelihatan. Dok boleh rapel nggak sih dok? Maksudnya gini, biasa kan saya kalau pertanyaan suka nyebelin, bukan gitu dok, ya Iya. maksudnya gini, kita misalkan udah tahu, aduh nih tadi siang nih kurang banyak nih misalkan, pas sore hajar deh nih Dikejar, 500, dikejar 250 gitu. Itu secara nggak langsung sudah menimbulkan kondisi dehidrasi. Yang dehidrasi kalau misalnya dehidrasi mungkin ringan, kelihatan ringan, tapi kalau akumulasi terus-terusan itu akan berakibat efek yang cukup besar kepada kalau kita sedang olahraga akan efek cedera lah, kemudian ada gangguan elektrolit yang kita akan rasakan beberapa tahun mungkin kemudian, begitu. Oke, dok sorry, kita mungkin agak mundur sedikit ke basicnya ya. Ini kan 6-8 gelas. Yang pertama pertanyaan saya adalah, gelasnya ukuran apa dulu nih? Karena kan gelas ada banyak macam-macam ya, Iya. dari gelas yang kayak buat di teh warung-warung gede itu, atau gelas yang mini banget gitu satu. Yang kedua, apakah beda orang yang badannya gede gitu kan, yang gemuk, sama yang mungkin kurus kecil? Atau ukurannya masih 68 aja gitu. Atau gimana sih dok sebenarnya? Prinsipnya sih kalau untuk ukuran gelasnya kita pakai ukuran gelas standar Indonesia yang 200 Blimbing, sampai blimbing ya, 250 Dok, ya? gelas blimbing. 250. Lebih tuh yang, gitu. oh tahu-tahu yang bisa Iya. buat teh manis ya? Iya, gelas segitu. Nah, kemudian untuk ukuran jumlah cairannya kita bisa ngitung antara 25 hingga 30 mili per kilogram berat badan ideal. 25 sampai 30 mili per kilogram berat badan berat badan ideal. ideal. Kalau dia orangnya gemuk dok, kan nggak iya. ideal dong dia. Iya. Dia ngikutin beratnya dia atau beratnya ideal? Berat idealnya kita Caranya? sebaiknya.
Ya seperti Hitungnya. gampangnya adalah berat tinggi badan dikurangin 100. Itu cara Oke. paling gampangnya. Berarti Tapi kalau- biasanya ditambahkan 10%. Dikurangi Kalau lagi yang orang maksudnya? obesitasnya itu. Oh. Oke, Oke. oke. Paling hanya itu saja. Berarti ya kayak kurang lebih masih nggak terlalu bermasalah lah. Tidak terlalu Berarti kan bermasalah. sekitar 2 literan. Iya. Nah, kalau kita lebih emang nggak boleh, Dok? Kalau kita beli lebih juga silakan. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi tetap ada batasannya. Karena Oke. kenapa? Kalau overdrink itu overhidrasi, itu sudah banyak terjadi beberapa kasus yang justru berbahaya buat tubuh kita. Iya. Apalagi kalau misalnya di dunia olahraga kita overdrink, overhidrasi, ada suatu kondisi yang pernah saya bilang selalu adalah Varon-Ayo syndrome, di mana suatu kondisi terjadi gangguan keseimbangan elektrolit yang cukup berat, yang akhirnya memicu gangguan kepada sistem kardiovaskular, kepada Oke. jantung dan pembuluh darah dan Dok, otak. bukannya kalau kita banyak minum dia banyak pipis, Dok, jangan sendirinya. Nah, ya itu banyak minum, banyak pipis. Tapi apa yang kita minum, Dok? Kita minum itu apakah air putih atau air yang lainnya? Karena walaupun kita minum air putih, tapi kan kita dalam makan kita minum makan kuahnya kah, kemudian kita jenis-jenis cairan, dan itu jenis cairannya adalah cairan juga. Oke. Kita patokan kita apakah kita sudah cukup minum, kita lihat dengan warna air Urinnya air seni kita, air urin kita. Itu kita lihat dari situ saja sebenarnya, Dok. Oke. Oke. Jadi paling Jangan baik sampai- tidak berwarna gitu. Iya, paling baik adalah ya kuning jernih atau bening. Oke, Begitu, Dok, itu kan ngomongin kalau lagi nggak puasa. Iya. Kalau lagi puasa, Dok, mungkin sambil biar lebih jelas juga sambil di Ada ininya ya, mainkan ada materinya, slide-nya. Dokter, boleh Iya. dong dikeluarkan. Oke. Nah, puasa. ini dia. Nah, Sip. hidrasi pada berpuasa. Nah, sini selalu kita selalu ingat bahwa kita akan selalu butuh cairan. Mau bagaimanapun kita adalah dalam tubuh kita sebagian besar adalah cairan. Nah, pada saat kita berolahraga, kemudian pada saat kita berpuasa pasti akan terjadi gangguan keseimbangan cairan tersebut. Betul. Ya kan, gangguan keseimbangan cairan tersebut yang harus kita adaptasi, harus kita modifikasi dan kita isi. Bagaimana caranya terutama pada saat berpuasa, pada saat kita sahur dan pada saat kita berbuka. Oke. Apalagi kalau kita mau berolahraga. Iya. Nah, kemudian yang jadi selalu pertanyaan adalah kita harus minum apa nih? Ya kan? Minumnya supaya air bertahan. apa nih? Harus air Pas lagi putih kah? sahur Atau gitu. teh kah? Atau minuman apa yang harus kita minum? Karena prinsipnya jenis cairan itu bagaimana caranya cairan tersebut bisa lama terkontrol di dalam tubuh kita. Jadi kita menanamkan. Apalagi kata Dokter Daniel tadi kalau mau olahraganya nanti sore lebih bagus katanya. Iya, gimana caranya kita selama kita berpuasa tersebut kita tetap terhidrasi, hitungan begitu. Jadi tidak terjadi gangguan. Nah, ini sebenarnya riset-riset sudah banyak dilakukan. Bagaimana? Tapi kebanyakan emang di dunia olahraga. Bagaimana cara mempertahankan kondisi hidrasi tersebut? Bagaimana caranya kita walaupun kita latihan tinggi, berpuasa kita tetap merasa tubuh kita merasa dalam kondisi yang euhidrasi, Terhidrasi. jadi kondisi yang normal. Nah, ini kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan itu ada dua jenis, yang dari United States sama dari European Safety Authority. Jadi kebutuhannya sebenarnya berbeda. Tiap negara tuh beda-beda. Antara kalau di United States sekitar 3.700 sampai 3.000 mili untuk pria dan wanita. Kemudian di Eropa itu sekitar 2.500 sampai 2.000. Nah, kita kebanyakan ngikutin dari sistem yang ini. Makanya kita dapat 2.000 sampai 2.500 mili per hari. Ini kondisi normal. Tapi begitu kondisi olahraga, kita akan ngikutin seberat apa jenis olahraga kita. Olahraganya, seberapa berkeringat juga, Dok ya? Iya. Nah, selain itu penentuan jenis cairan itu nggak cuma kita ngomong, wah ini harus air putih gimana. Itu ada komposisinya. Jenis minuman kalau misalnya kita minum suatu jenis susu. Susu itu ada protein, karbohidrat, lemak. Itu sendiri akan menyebabkan terjadinya tingkat kepadatan cairannya, kemudian kecepatan penyerapan cairannya, susunya tersebut. Kemudian tuh kerja-kerja di dalam tubuh yang perlu enzimatik, hormonal yang setidaknya itu juga akan bikin permasalahan di sistem saluran cerna kita. Dan itu secara nggak langsung akan mengganggu hidrasi kita. Jadi bagusnya minum apa, Dok? Nah, ini yang saya jelaskan. Ada namanya istilah Beverage Hydration Index. Ya, itu pertama kali dikenalkan oleh Prof. Maugen. Dan tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana keseimbangan cairan kita dengan minum jenis cairan tertentu. Oh, jadi cairan ini, emangnya minuman yang kita mau minum Iya. ini sebetulnya seberapa menghidrasi kita sih Iya, gitu. kayak istilahnya kayak kita di dunia nutrisi ada namanya indeks glikemik. Gulanya seberapa tinggi gitu. Seberapa tinggi begitu kita makan langsung nimbulnya Naik. kadar gula kita Oke. naik. Nah, ini juga seberapa tinggi, seberapa cepat jumlah cairan tersebut menimbulkan buat rasa hidrasi cepat, tapi berapa cepat lagi untuk turun nih? Aus lagi. Haus lagi. Nah, itu apa tuh, Dok, yang paling Apa yang bagus asik, Dok? buat sahur terutama tuh? Ini penelitiannya. Kita batasannya adalah air putih, still water, air Satu putih. jadinya Dia di hitungannya. satu. Kita lihat di sini, mana yang sebenarnya skala tertingginya di mana yang terbaik. Semakin tinggi Beverage Hydration Index sebenarnya itu cukup bagus untuk mengatasi hidrasi. Tetapi untuk mengatasi hidrasi dan berapa lama untuk bertahannya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya
minuman Ya, kopi di bawah dok, kopi di bawah 1. soft drink. Contohnya soft drink. Kita lihat soft drink itu naik di atas still water, tapi dia tetap akan menimbulkan rasa haus. Oke. Oh Ya. gitu dok. Cepat akan menimbulkan rasa haus kembali. Jadi Kemudian kalau cepat naik, cepat aus juga berarti ya? cepat naik ini bertahan. Oh bertahan. Lebih banyak bertahannya. Ini oral rehydration solution tuh apaan sih dok? Paling gampang kita kali. bikin oralit. Oralit maksudnya. Ya elah nggak enak dok. Nah, itu makanya sekarang oralit itu banyak kan yang minuman-minuman dibilang isotonic drink tersebut. Tetapi isotonic drink itu juga sebenarnya sudah terjadi modifikasi. Iya. Karena ya itu buat menimbulkan rasa manis supaya Ini dok, rasa. saya ngasih bayangin nih dok ya. Kalau misalkan saya minum si tadi tuh isotonik itu pas sahur, itu nahanin saya sampai sore buat olahraga nggak? Tar dulu, dijawabnya ntar dulu. Nah, penasaran dong pemirsa. Ini bagus langsung, nih stopnya. langsung nih mikirnya langsung gini. Oke, sahurnya itu minum ini karena Senin, Rabu, Jumat saya Iya. tuh pasti harus olahraga nanti sorenya. Nah. Ya. Bisa nggak sih ngitungnya seperti itu? Yes. Nanti dijawab. Iya, kalau gitu kita akan kembali lagi abis ini segmen terakhir. Jangan lupa masih boleh ya nelpon juga di 5743476 untuk yang luar Jakarta 021 5743478 dan juga lewat Instagram di @haldokter_tvri. Kita akan kembali lagi setelah ini tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Silakan dok. Pemirsa kita sahur pakai cairan apa supaya nanti pas sore-sore kita udah bisa olahraga tapi nggak Iya, kehausan, nggak nggak kehausan. dehidrasi. Dijawab sekarang di sini Halo Dokter karena sehat itu Asik. Jadi gimana, Dokter Putu. Dokter Putu? Pakai apa? Jadi sebenarnya sahur? begini, yang jadi masalah kalau misalnya kita mau habis sahur tadi, apakah kita langsung minum isotonic drink? Itu isotonic drink itu kan saya bilang tadi berbagai macam ada jenisnya. Kita nggak tahu mana yang benar. Yang seharusnya dipakai dalam parameter ini adalah penelitiannya pakai oralit. Komponen yang oralit itu kan selalu sama. Tapi orang kalau suruh minum oralit nggak mau, rasanya nggak enak. Oke. Ya kan? Jadi biasanya adalah kombinasi. Kalau kita mau minum isotonik plus ditambah dengan air putih tadi. Oke. Karena kenapa? Setidaknya untuk mengurangi, menjaga keseimbangan dari komponen garam-garaman yang ada di isotonic drink tadi. Kan itu kan Oke. kita ngomonginnya pas lagi sahur ya dok ya. Iya. Kalau kita pas malam mau tidur misalkan udah dihitung-hitung, aduh kurang nih 2 liter nih. Pas mau tidur malam, yaudah dia dirapel deh buat jadi 2 liter. Boleh nggak tuh dok kayak gitu? Pakai air putih. Air putih. pakai Tetap air putih. Tetap air putih. Karena air putih yang bagaimanapun paling bagus. Jadi kalau Oh, gitu air putih minum tebal. yang tadi minuman isotoniknya itu ada di pas sahur. Iya. Disarankannya. Disarankan pada saat sahur, tadi bersama dengan air putih, sebaiknya lagi adalah pada saat kita mau berbukanya. Oh, saat Tambahan. maksudnya Saat tajilnya tambah kali. berbukanya, iya. Oh, tajilnya. Jadi bukannya cendol, bukan yang manis-manis. Kalau air buah-buahan putih. gimana? Kan juga ada elektrolit itu. Nah, Bisa nggak? buah-buahan emang ada elektrolit, tapi jumlah cairannya. Buah-buahan jenis apa yang cairannya cukup tinggi? Paling cuma Semangka, hanya Belimbing, semangka. belimbing. Nah, kalau masalah belimbing ada komponen natrium kaliumnya agak sedikit berbeda. Ya udah deh pemirsa daripada pusing pemirsa ya. Daripada Ya udah kita- udah deh. Udah isotonik tambah air putih. Ya. Jadi jangan mikirin kopi, Nah, jangan mikirin teh Jangan. gitu ya. Dan Aduh, sekarang sepertinya di Instagram udah ngantri lagi Kak Ya Allah, Lula. ya Instagram dulu Ya. deh. Coba Nani dari @nur_ayusasa. Dok, urutan olahraga untuk pemula apa aja? Mungkin ini sama Dr. Daniel nih. Apalagi yang badannya kurus agar tetap fit saat berpuasa. Mungkin maksudnya tadi apa dulu nih? Endurance dulu ataukah latihan apa otot strength, dulu, apa strengthening atau flexibility? gimana Dr. Daniel? Oke, kalau kita ngomong berpuasa ya, saya akan sekalian saya sebutkan bahwa sejam sebelum buka itu silahkan ngelakuin endurance. Iya. Ya, berjalan sejam sebelum buka. Jalan, lari, pokoknya gitu deh. Betul. Yang aerobik ya. Betul. Setelah buka, 2 jam setelah buka melakukan strengthening. Oke. 2 jam setelah Setelah buka, buka. jam-jam 8 nih. Yes. Kalau Jam udah beres 8. tarawih juga mungkin. Ya, jangan lupa tarawih ya, benar. Jangan lupa tarawih. baik. Beres tarawih silakan lakukan karena kalau strengthening itu kita butuh fokus yang tinggi tadi Iya, pernah ngomong. benar. Kita butuh Butuh fokus gula untuk lah ya. pengangkatan segala macam kita butuh fokus yang banyak. Iya. Gitu. Untuk pemula silakan lakuin 2 itu. Itu Nah, mudah. si flexibility-nya itu masuknya ya sebelum strengthening, sebelum endurance. Dia mah Oke. diselip-selipin aja deh, pokoknya asal dia ada. Ya, betul. Ih, seru ya, tiba-tiba kita pengen olahraga nih puasa-puasa Iya, ya. iya. Jadi pemirsa nggak ada alasan untuk tidak berolahraga selama puasa. Nggak usah takut sama yang namanya haus, Iya. karena di sini kita belajar dari Dokter Putu, ternyata bisa disiasati dengan baik. Iya. Caranya gimana? Ada yang namanya cairan isotonik gitu Yes. ya, sama ada yang namanya, kalau yang namanya air putih mah harus dipegang gitunya ya. Tetap harus. Dan apapun yang Anda mau minum yang lain, boleh-boleh aja. Tapi yang 2 ini pegangan kita ya. Iya. Dan hitungannya masih 200 sampai 2000 sampai 2500 mili per hari. Iya, atau juga bisa dibikin 25 sampai 30 ml air per kilogram berat badan ideal ya terputih. Jadi intinya supaya tetap aktif, jangan sampai jadi mager juga puasanya, harus diimbangi juga dengan nutrisi yang
memang pas, mesti Diingetin seimbang. lagi buat olahraganya, ada yang namanya olahraga yang baik dan benar, dan Nah, tidak itu dia. sombong ya. Ada 3 yang harus kita kerjakan. Ada yang namanya endurance, yang namanya aerobik tadi, yang jalan kaki, yang mau lari, boleh deh semuanya ya. Boleh. Tambahan yang keduanya adalah yang strength Buat harus. otot. Makin tua usia kita mesti tuh yang namanya. Mesti angkat beban nggak? Nggak juga sih. Pokoknya yang melatih otot kita. Yang Iya. terakhir adalah flexibility. Baru kemudian kita dapetin semua. Ada yang namanya tadi dok. gimana? Neuromotor ya. Neuromotor. Ini bukan sama- Matic ya motornya bukan. sama body composition Ah. supaya yang namanya olahraga itu merubah kita supaya lebih sehat dan bugar, bukan cuma sehat. Betul, dan sepertinya kita sudah melihat nih ya, Ada dua dua orang, pantun. ada dua orang yang pantunnya juga sehat dan bugar. Ah. Ini bajunya kompakan lagi ya warnanya. Langsung aja ya. Iya, langsung Oke. Saat tubuh malas dan tak bertenaga, Waduh. sebaiknya jangan diam seperti pagar. Oke. Segera lakukan olahraga agar tubuh sehat dan bugar. Hebat banget Bisa begitu ya, amalannya. isi semua tuh tempat-tempatnya. Ah. Mas Bruno silahkan, jangan mau kalah. Keciputat makan laksa. Jauh amat. Pulang ya ke sahabat karib. Tadi apa ya, Ti? Jadi lupa, Ti. Iya, jangan dong. Bener-bener Oh iya, kayaknya. iya. Keciputat makan laksa. Pulang ya ke sahabat karib. Selalu sehat dalam berpuasa dengan makan makanan bergizi, minum-minum dapat vitamin. Tapi ingat, bis maghrib. Oh iya. Iya, iya, Udah ingat. Udah. Nungguin apa lagi? Udah. Terima kasih, dokter. Dokter Putu terima kasih banyak, Dokter Nani terima kasih banyak. Ya. Siap-siap diundang lagi karena rasanya belum selesai nih, belum bulat kalau Masih saya bilang belum ya. puas Jadi ya. pemirsa, kalau pertanyaan kumpulin aja nggak apa-apa. Nanti di IG kita akan bacain lagi satu per satu. Kita kejar yang pokoknya yang pertanyaannya oke kita akan tanya, kita akan jawab di sini ya pemirsa ya. Betul banget. Terima kasih buat perhatiannya semua, terima kasih buat pertanyaannya semua. Sampai ketemu lagi dong tentunya ya di Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jam 9.30 sampai selesai. Dan juga jangan lupa, untuk yang ketinggalan bisa banget lihat di YouTube TVRI Nasional ya. Kita ketemu lagi di Halo Dokter, karena sehat itu Asik!